Iya, selamat kita bertemu lagi dengan saya, Pendeta Yahya Wangsajaya dari Cawan Hikmat, dan kita akan berbicara, bincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa, yang dari mereka kita akan dapat pengetahuan rohani kekristenan. Ya. Jadi pada saat ini saya akan menyapa Pak Pendeta Bapak Yohanes Lee. Apa kabarnya pada malam? Baik, kabar baik selalu Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak juga akan diberkati. Puji Tuhan, ya. Kita diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan Pendeta Stuart Sandil. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Shalom baik Pak. Baik, Puji luar Tuhan, biasa. baik. Keluarga diberkati, Pak. Ya puji Tuhan. Semuanya baik-baik saja, ya. Iya. Puji Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya menyiapkan satu tema, ya, bahwa mengampuni itu harus kita lakukan, ya. Jadi banyak orang berbicara mengampuni itu sangat susah. Bahkan orang berkata, kalau kejahatan itu dibiarkan lalu kita mengampuni, bukankah kita seolah-olah mendukung kejahatan itu terjadi? Itu yang ada di masyarakat. Jadi pada malam hari ini secara alkitabiah, ya, saya mau supaya Bapak Pendeta Yohanes Lee juga Bapak Pendeta Stuart Sandil, sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang mengampuni ini? Ya, terutama saya lebih dulu kepada Bapak Pendeta Yohanes Lee. Silakan. Iya, kasih Pak Yahya, Tuhan memberkati. Jadi mengampuni itu adalah suatu perintah Tuhan. Iya. Perintah Tuhan, sudah pasti. Kalau kata Tuhan, apabila kau mengampuni, maka engkau akan diampuni. Oh, iya. Luar biasa. Jika kau tidak mengampuni, engkau tidak akan diampuni. Jadi silakan kita memilih mana, ya, kita mengampuni atau tidak mengampuni. Dan dari situ kita coba melihat berapa besar kita bisa mengampuni orang. Nah, itu yang penting, Pak. Ya, yang penting itu. Iya. Jadi sementara ini itu dulu lah, Pak. Oh, iya, iya. Jadi bagaimana Bapak Pendeta Stuart Sandil tentang komentarnya dari Bapak Pendeta Yohanes Lee? Ya ini kan dunia tentang mengampuni ya. Iya, mengampuni. Kebetulan saya juga pernah mengalami ketika saya sulit untuk mengampuni seseorang yang sudah menyakiti hati saya ya. Oh iya. Yang sering kali menyakiti hati saya. Itu memang yang namanya mengampuni mudah untuk diucapkan tetapi susah dilakukan. Iya, iya. Ya. Dan ketika kita disakiti berulang-ulang, itu nambah sakit itu ya. Ketika seseorang punya dendam, sakit hati, itu seperti untuk mau senyum aja susah loh ya. Oh iya. Damai sejahtera juga itu hilang. Iya. Ya. Namanya Iya. orang mempunyai dendam, mempunyai akar pahit. Iya. Dan kalau seseorang punya akar pahit, tentunya kan orang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan selama masih ada kepahitan yang dia simpan, selama dia masih ada dendam, selama dia sulit untuk mengampuni. Jadi Bapak Pendeta Yohanes Lee tadi dikatakan ada masalah akar pahit. Sebenarnya akar pahit itu apa sih, Pak? Jadi begini Pak Yahya ya, akar pahit itu Iya. sesuatu yang kita miliki, Iya. yang kita dapatkan dari pengalaman kita. Oh. Bagaimana dari satu contoh, ada perkataan dari seseorang yang kita sayangi atau kita puja, ternyata dia menyakiti hati kita. Iya. Dan itu melekat pada kita. Oh. Sehingga kita jadi sakit hati terus sama dia. Hmm. Dan sulit mengampuninya. Itulah akar pahit. Jadi akar pahit itu, Pak, lebih cenderung dimulai dari sakit hati ya, Pak? Sakit hati, benar. Iya. Biasanya sakit hati itu juga biasanya dibarengi dengan amarah, kecewa, Iya. lalu sakit hati seperti itu, Pak. Iya, jadi ada juga amarah kita timbul, tapi kita memendam. Oh, Kita pendam.
amarah yang dipendam akan menimbulkan yang namanya akar pahit itu. Iya. Oh. Nah, Bapak Pendeta Stuart Sandil, saya kepingin lebih lagi tadi dikatakan tentang akar pahit ini. Apa sih yang dikatakan Alkitab tentang akar pahit ini? Nah, kalau yang namanya akar pahit itu kan namanya akar. Akar itu kalau kita melihat tumbuhan, kalau kita tanam, akar kan di dalam tanah. Betul, betul. Ya, jadi tidak terlihat. Nah, demikian juga yang namanya dendam, kebencian, itu kan di dalam hati. Jadi betul. dari casingnya itu tidak terlihat. Oh. Seseorang bisa saja menampakkan wajahnya gembira, tapi belum tentu hatinya. Iya. Oh iya, Ya kan? betul, betul. Ya. Manusia bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak akan pernah bisa. Karena Allah menyelidiki sampai ke dalam lubuk hati manusia. Oh iya, iya. Ya, dan ketika seseorang memiliki akar pahit atau dendam, kebencian dan lain sebagainya, selama orang itu susah untuk mengampuni, maka Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Oh. Ya. Sehingga firman Allah berkata dalam Injil Matius, kalau kamu tidak bisa mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oh, itu yang dikatakan Alkitab ya. Iya. Jadi Bapak Pendeta Yohanes Lee, tadi dikatakan bahwa mempunyai akar pahit itu dia memendam amarah yang berkelanjutan. Iya. Ya kan? Sebenarnya kalau di Alkitab itu boleh marah apa enggak sih kita? Ya, di Alkitab kita boleh marah. Boleh marah. Boleh marah. Boleh Pada marah. seseorang. Iya. Tetapi jangan sampai matahari tenggelam. Jangan sampai matahari tenggelam kita masih marah. Oh gitu. Jadi kita besoknya masih marah gitu. Nah, kalau akar pahitnya kan kita terus nyimpang. Jadi seperti itulah kalau akar pahit itu. Jadi menyakiti hati kita sendiri malah. Iya, karena akibat kemarahan yang dipendam berhari-hari bahkan seperti itu menimbulkan akar pahit ini. Iya. Ya. Iya. Nah, ciri-cirinya nih Bapak Pendeta Stuart Sandil. Iya. Ciri-ciri orang yang mempunyai akar pahit Iya. seperti apa coba? Biasanya kan mukanya pasti muram. Ya, ya muram. Tidak berseri-seri, Oh, tidak ada berseri. sukacita. Dan- Yang pasti, apalagi kalau melihat orang yang menyakiti hati dia, dalam hati dia, aduh kapan lu mau mati, aku masih hidup aja gitu. Ya namanya orang sudah dendam, Waduh. sudah benci. Karena saya pernah merasakan hal itu. Oh, Iya. pengalaman hidup. Iya, pengalaman hidup Gimana, saya. gimana? Ya, ketika saya waktu bekerja di Jakarta, saya disakiti. Iya. Dan prosesnya itu tidak sekali terus kita udah dendam, enggak. Bahkan berkali-kali kita disakiti, dikecewakan, akhirnya timbul yang namanya dendam, kekecewaan, sakit hati. Akhirnya, oh nanti ya, awas kamu, begitu. Oh. Ya, akhirnya dari situ kita timbul yang namanya susah untuk mengampuni. Iya. Jadi bahkan tidak mau, bahkan saya waktu itu pernah mengatakan sampai mati pun saya nggak akan mengampuni kamu. Aduh. Iya, waktu itu sebelum jadi hamba Tuhan. Oh. Iya. Jadi setelah jadi hamba Tuhan, kok bisa mengampuni itu? Bagaimana caranya? Iya, karena kan memang mengampuni itu sulit ya. Tapi Iya. ketika kita meminta tuntunan Roh Kudus, meminta Tuhan menguatkan hati kita untuk kita bisa mengampuni orang lain, pasti kita bisa. Karena mengampuni itu kan perintah Tuhan yang mutlak harus dilakukan, mau tidak mau. Karena kalau ya kita sudah tahu firman Allah berkata kalau kita tidak bisa mengampuni maka kesalahan pun tidak akan diampuni Tuhan. Nah, kita memilih yang mana? Iya. Bapak Yohanes Lee, Iya. luar biasa tadi dikatakan gitu ya. Jadi caranya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu, padahal kita kan nggak melihat dia sendiri kan di mana, kita di mana. Jadi bagaimana secara konkretnya itu bisa dilakukan? Ya. Iya, itu pernah saya alami juga perasaan itu. Oh gitu. Oh, Pernah saya alami juga. manusiawi sekali ya. Iya. Dan beberapa kali. Oh. Luar Jadi biasa, satu kali luar biasa. saya pernah disakiti hati sama teman. Iya. Jadi Teman saya dekat ya. teman dekat, teman satu gereja. Oh iya. Jadi setelah itu saya marah sama dia. Kemudian saya
Dia takut sama saya. Lihat saya marah dia takut. Tapi dia nggak minta maaf. Oh. Nah dia ketika dia gereja dia duduk di sana, saya duduk di sini. Nggak mau berdekatan. Terus gitu, saya nggak mau. Sampai satu kali saya diminta bersama-sama rombongan mendatangi orang untuk kita mendoakan orang sakit, Pak. Membesuk, Pak. Iya. Ketika Pelayanan ya. Pelayanan. Ketika itu seorang teman saya berkata pada yang sakit kepada saya, bahwa Bapak harus mengampuni orang yang bersalah kepada Bapak. Begitu. Ya, pada saat dia ngomong gitu seolah-olah dia ngomong ke saya. Jadi sampai di rumah saya masuk kamar, kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa itu perkataan itu ditujukan pada saya. Jadi saya mengampuni orang itu. Tetapi pada saat saya menyebutkan nama orang itu, saya nggak sanggup. Berapa kali saya mengucapkan, saya gagal lagi. Tuhan, kali ini saya mengampuni orang itu, berkati dia. Dalam nama Yesus saya berkata, dan langsung saya bisa mengucapkan itu. Oh, begitu. Ketika itu, tiba-tiba saya merasakan rasa senang di hati saya, sejuk, rasa sejuk, beneran rasa sejuk. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Seperti itu. Jadi itulah rasanya bagaimana mengampuni orang. Iya. Karena kalau saya mendendam dia, sebetulnya saya yang sakit sebetulnya. Oh, tadi Bapak Pendeta berkata bahwa orang itu di gereja Bapak. Iya. Secara konkretnya, kemudian apakah Bapak dengan orang itu bisa berdamai atau bagaimana? Ya itu akhirnya setelah selesai, minggu depannya datang ke gereja, saya salaman, saya datang ke dia takut. Pertama dia dipukul. Saya datang ke dia. Sorry, saya minta maaf. Ya saya juga minta maaf kalau damai biasa. Jadi damai biasa. Tapi sejak itu ada lagi 2-3 orang lagi yang menyakiti saya di gereja-gereja lain. Oh, di gereja-gereja lain. Iya. Jadi pengalaman yang pertama bisa mengampuni, jadi untuk berikutnya lebih gampang. Lebih gampang untuk mengampuni. Iya. Iya. Jadi itu saya sangat tertarik sekali ada firman Tuhan yang mengatakan, jika kamu mengampuni, bahwa kamu juga akan diampuni. Ya. Jadi ini adalah mungkin ciri-ciri dari orang Kristen. Orang Kristen harus mampu mengampuni supaya dia pun diampuni, karena Kristus lebih dulu mengampuni dosa dan kesalahan kita di kayu salib ya. Jadi inilah para pendengar dimanapun juga berada ya, kita tutup sesi pada saat ini dan kita akan kembali nanti pada tema-tema yang lebih luar biasa lagi. Jadi malam ini hanya tentang mengampuni. Sekian, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Setor Sandian. Ya, kita akan kembali lagi.